Semakin mendekati tahun 2024, entah kenapa berita seputar produk gear baru kok malah tambah heboh. Dan sebagai pecinta fotografi dan videografi, kita nggak boleh ketinggalan. Episode Starter News kali ini disupport oleh toko kamera Fokus Nusantara. Pertama-tama gue pengen ngingetin dulu kalau lomba foto bulanan yang berhadiah kamera mirrorless kembali lagi di bulan Desember ini. Kali ini hadiahnya benar-benar menggelegar, yaitu adalah Sony A74. Yep, A74 Sony full frame mantep banget, dan lombanya sendiri ini powered by preset creature kita. Ini adalah preset Lightroom paling canggih di Indonesia saat ini karena udah powered by AI yang bisa auto select subject dan mengatur warna berdasarkan selection tersebut. Buat yang punya presetnya, kalian gratis buat ikutan lombanya setiap bulannya, dan buat yang belum punya, kalian bisa pakai kode voucher lomba foto buat dapat diskon Rp300.000. Buat yang pengen ikutan bulan Desember ini, silahkan cek video announcement kita buat informasi lengkap tata cara ikutan lombanya. Masuk ke informasi pertama dari thenewcamera.com. Ini ada artikel yang cukup menarik buat gua yang mengatakan lensa Sigma buat Canon RF itu bakal mulai datang di Februari 2024. Buat gua ini jelas kabar yang segar, apalagi buat para pengguna Canon RF system sendiri. Kalau emang lensa RF mulai terbuka buat lensa third party, harusnya ekosistem ini bakal jauh lebih diminati lagi daripada yang sekarang gitu ya. Karena buat kita-kita yang nyari lensa budget dengan kualitas maksimal atau dengan fleksibilitas yang memadai, itu masih cukup susah kalau belum ada third party-nya ini. Tapi perlu diingat juga, ini bentuknya masih rumor doang. Sebelumnya rumor lensa Meike yang bikin lensa buat RF system juga itu ternyata faktanya tidak ada. So manage ekspektasi kalian. Apalagi ada yang jabarin juga di kolom komentar community YouTube ST. Itu kalau Sigma itu kan sebenarnya gengnya L-Mount Alliance di segmen full frame gitu ya. Apa bener mereka mau bikin lensa-lensa RF? Tapi bukan nggak mungkin juga sih, karena Sigma juga bikin lensa untuk E-mount gitu ya, yang non L-Mount Alliance. Gue pribadi berharap banget rumor ini tepat, karena lensa-lensa Sigma banyak yang memang sweet spot banget, terutama untuk sapu jagatnya ya. Karena kita udah beberapa kali coba juga buat di Sony full frame. Lanjut lagi masih soal lensa, ini ada sebuah brand lensa yang gue sangat antisipasi kehadirannya dan akhirnya masuk juga ke pasar lensa autofocus. Jadi ini adalah brand Laowa yang sepertinya menyiapkan sebuah lensa autofocus buat kamera Sony. Dan kalian pasti pernah lihat lensa mereka, yang paling terkenal itu adalah prop lensnya mereka yang buat produksi makro. Mereka emang biasa bikin spek yang agak unik-unik, dan tak terkecuali AF-nya ini yang katanya membawa fokal super wide di 10mm f2.8. Ngelihat gambarnya dipasangkan dengan Sony A7C, kemungkinan ini 10mm untuk format full frame. Luar biasa megah. Dan gue sendiri nggak sabar sampai lensanya diluncurkan, karena ini sebenarnya bocoran ya. Kalau kalian perhatiin di artikelnya, itu tertulis announcement-nya aja masih soon gitu. Jadi dari Laowa sendiri belum announcement. Gue juga jadi ingat kalau gue pernah nyobain lensa Laowa buat Lumix, itu 7mm atau 8mm gitu ya, atau 7,5 gue lupa. Tapi mereka itu emang doyan bikin lensa super wide yang non distortion. Apakah ini bakal jadi lensa yang sama tapi dengan autofocus? Gua rasa bakal sangat menarik. Lanjut lagi masih seputar lensa, dan lagi-lagi kita kedatangan lensa autofocus dari brand lain lagi yang sebelumnya berkecimpung di lensa manual fokus. Kali ini ada Seven Artisans dengan lensa 50mm f1.8. Terlihat menarik dengan kamera Sony di posternya, tapi sebenarnya cukup kelihatan juga lumayan jelas kalau lensanya sendiri di gambar tersebut terlihat cukup bulky. Buat saat ini belum ada informasi harga jelas juga dari Seven Artisans, jadi ini kayak baru konfirmasi aja kalau produk ini udah siap untuk memasuki pasar. Dan buat yang nggak familiar dengan lensa manualnya, mereka lumayan oke juga, Seven Artisans. Gua cukup suka juga, apalagi waktu itu mereka juga bikin jajaran lensa sinematik dengan nama Seven Artisans Vision kalau nggak salah. Kita pernah review, kalau kalian kepo sebagus apa boleh cek reviewnya juga setelah video ini. Selanjutnya kita beralih ke kamera. Tapi kita mulai dengan kabar yang agak buruk dulu, atau ya
gitulah gitu ya. Jadi ini ada Panasonic yang tiba-tiba meluncurkan produk penyegaran hardware untuk Lumix G100 dengan nama Lumix G100D. Namanya jadi G100D gitu ya, ditambah D belakangnya. Sayangnya ini hanya minor hardware upgrade. Walaupun hardware upgrade, tapi surprisingly mereka bisa membuatnya ini sangat-sangat minor gitu ya. Dan sama sekali nggak menarik sebenarnya. Gue pribadi emang nggak suka G100 juga ini dibandingkan produk Lumix yang lainnya ya. Jadi kalau G100 itu di Lumix kayak gue di Sony itu ZV-1F gitu ya. Terus kalau di Canon kayak R100. Kalau di Fuji agak susah karena mereka nggak banyak keluar kamera baru, tapi gue bilang aja kayak X-T100 gitu ya. Dari semua kamera Fuji yang gue paling nggak gitu. Nah ini sama nih. Ada apa dengan angka 100 mungkin ya? Karena ini agak menyebalkan gitu. Karena di sini update-nya si G100D ini perbedaannya dibandingkan dengan versi yang sebelumnya yang padahal udah beberapa tahun ada juga gitu ya. Ini EVF-nya jadi OLED gitu ya dan port USB-nya jadi USB Type-C. Dah, itu doang. Dan ya silahkan taruh pendapat kalian di bawah. Lalu lanjut lagi, ini masih seputar kamera. Dan ini ada dari Fujifilm yang kabarnya kalau kita lihat di thenewcamera.com, mereka akan menghadirkan X Pro 4 dan X106. Gue agak susah yang ini. Gue biasa X100V kan, yang X105. Ini X100VE atau X100V karena dia dibacanya V juga gitu ya. Jadi kita panggil saja X106 dan artikel di The New Camera ini mengkonfirmasi hal tersebut berdasarkan informasi bahwa Fujifilm itu habis meregistrasi kamera baru lagi. Mungkin sebenarnya gue kurang setuju dengan artikelnya karena masih terlalu cepat buat klaim confirm gitu ya. Dia ada nyantumin juga sebenarnya beberapa spesifikasi di artikelnya, tapi gue rasa masih banyak yang kayak nerka-nerka. Cuman masuk akal sih kalau misalkan dua-duanya bawa sensor 40 megapiksel yang kayak di X-T5. Karena dulu karakternya Fuji juga gitu kan, X100V, lalu X-T3, lalu X-T4 juga masih sama sebenarnya, dan X-T30 ya mereka pakai sensor yang sama, X-T10 gitu ya, sensor yang sama. Nah, jadi masuk akal kalau misalkan di sini kedua kamera ini bakal pakai sensor 40 megapiksel yang sama kayak di X-T5. Cuman gue agak penasaran aja sih, kamera ini bakal ganti internalnya doang kah? Atau ada perubahan di body juga, kayak waktu X Pro 3 yang tiba-tiba layarnya jadi super unik ya, yang ngadepnya ke dalam gitu. Sisi luarnya ada layar kecil doang buat lihat film simulation. Kalau kalian belum nonton, kita ada bahas X Pro 3, itu video yang menarik juga, silahkan dicek nanti. Sama kalau misalkan X106 keluar, apakah X105 atau X100V-nya bakal turun harga? Gimana menurut kalian? Terakhir ada informasi bocoran produk unik dari DJI. Gue lagi berusaha untuk membenarkan, tapi kalau gue ngomong DJI lagi ya nggak masalah juga gitu ya. Tapi ya sekarang dari DJI gak enak gitu. Cuman ya kita lanjut. Dimana leaker yang selalu akurat di X, atau buat yang nggak tahu X maksudnya Twitter gitu ya, Igor Bogdanov itu memposting produk power station dari DJI yang bernama DJI Power 1000 dan Power 500. Cukup menarik, tapi dia jelas harusnya menawarkan sesuatu yang berbeda dan canggih karena ini bawa nama DJI juga. Karena produknya karena produk yang seperti itu udah ada pemain besarnya juga, kayak EcoFlow dan juga Blue Yeti gitu ya. Kita pun udah ada Blue Yeti EB70 yang kemarin kita pakai selama perjalanan Creature, dan itu emang ngebantu banget selama masa produksi kita. Cuman ya menarik aja kalau misalkan dari DJI kira-kira apa pembeda yang bakal mereka ciptakan gitu. Apalagi kan mereka nggak mungkin keluar dengan harga murah juga, dan kita udah ada Blue Yeti di belakang sana dan emang kepake banget sih, cuman produknya udah ada gitu, nggak perlu nunggu si DJI ini. Jadi balik lagi harus ada inovasi yang menarik. Tapi ya paling itu aja sih sedikit informasi yang bisa gue sampaikan di episode Saturn News kali ini. Semoga bermanfaat, semoga bisa jadi informasi tambahan buat teman-teman semua. Kalau misalkan ada koreksi saran atau kalian punya informasi tambahan yang mungkin berguna buat teman-teman yang lain, silahkan taruh aja semuanya di kolom komentar. Dan ya itu aja, gue Erwin di belakang kamera Daska, dan jangan lupa untuk berkarya.